Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hidayatullah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Angkatan 2022. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Pengertian kepemimpinan mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit. Karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya atau bawahan. Kepemimpinan menurut Seokarto Indra Fahruddin adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya perbuatan sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hal yang penting mengenai kepemimpinan antara lain: 1. Kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. 2. Kepemimpinan pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. 3. Sebagai suatu kekuatan atau potensi. B. Ciri-ciri seorang pemimpin. Muyamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. 2. Memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. 3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. 5. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. 6. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. 7. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. 8. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. C. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit, tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Pada dasarnya, tugas kepala sekolah itu sangat luas dan kompleks. Rutinitas kepala sekolah menyangkut serangkaian pertemuan interpersonal secara berkelanjutan dengan murid, guru, dan orang tua, atas dan pihak-pihak terkait lainnya. Membagi tugas kepala sekolah sebagai berikut.
Satu, menjaga agar segala program sekolah berjalan sedamai mungkin. Dua, menangani konflik atau menghindarinya. Tiga, memulihkan kerjasama. Empat, membina para staf dan murid. Lima, mengembangkan organisasi dan mengimplementasi ide-ide pendidikan untuk memenuhi tugas-tugas di atas. Dalam segala hal, hendaknya kepala sekolah berpegangan kepada teori sebagai pembimbing tindakannya. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu A. Sifat dan keterampilan kepemimpinan, B. Kemampuan pemecahan, C. Keterampilan sosial, D. Pengetahuan dan kompetensi profesional. Secara garis besar, kualitas dan kompetensi kepala sekolah menurut Marno Trisuprianto dapat dinilai dari kinerjanya dalam mengaktualisasi ikatan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, yaitu meliputi pendidikan, edukasi. 2. Sebagai manajer. 3. Administrator. 4. Sebagai supervisor. Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu melakukan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. 5. Pemimpin. 6. Sebagai inovator. D. Teori kepemimpinan. Ada 2 teori kepemimpinan menurut Isjoni yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. B. Mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. C. Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. D. Mengetahui kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. 2. Teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas. E. Tipe kepemimpinan. 1. Partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif menurut Isjoni adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok, atau bila memang kelompok ini mampu berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, atas tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berinisiatif, akan tetapi akan membantu mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri, umpamanya dengan memberikan fasilitas. F. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya, seperti menurut Mujamil Komar sebagai berikut. 1. Konflik diri sendiri. Seperti kepala madrasah pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan dilematik antara pergi ke madrasah tepat waktu sebagaimana ketentuan yang sudah disepakati, atau kepentingan mengenai istri ke pasar karena memiliki hajat yang sangat penting. Memilih 2 kepentingan ini benar-benar menimbulkan konflik dalam dirinya yang sama-sama beresiko
Dan ternyata tidak banyak kepala madrasah yang memilih pergi ke madrasah, tetapi waktu sebagai teladan bagi bawahannya dengan menunda kepentingan keluarga. 2. Konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Konflik antar pemimpin ini sangat mengganggu proses pembelajaran dan tentu berdampak negatif pada mutu hasil pembelajaran atau pendidikan. Konflik semacam ini merupakan konflik tingkat tinggi karena terjadi pertentangan antara pimpinan, yaitu konflik antar pimpinan penyelenggara pendidikan dengan pimpinan pelaksana pendidikan. Di Indonesia disinyalir banyak yayasan yang mengharapkan pendapatan finansial dari pelaksana pendidikan, padahal pihak pelaksana pendidikan sendiri juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar madrasah. 3. Konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. Dalam hal ini, hubungan antar pemimpin madrasah dengan guru kadang tidak harmonis dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah atau dalam penyelesaian masalah. Hal semacam ini sering terjadi di madrasah. 4. Konflik antar pemimpin madrasah dengan komite. Seperti dalam rapat untuk penentuan dana pembangunan madrasah, adanya perselisihan pendapat antara keduanya dalam pengambilan keputusan dana tersebut. Berkaitan dengan permasalahan atau konflik tersebut, saya mencoba untuk memberikan solusi sebagai berikut. 1. Untuk mengatasi konflik pribadi di atas, hendaknya seorang pemimpin mempunyai keprofesionalan untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. 2. Dalam hal mengatasi konflik antara pemimpin madrasah dengan ketua yayasan seperti di atas, perlu suatu upaya untuk menyingkronkan permasalahan kedua belah pihak. Perlu bertemu untuk membahas dan merumuskan jalan keluar dari permasalahannya yang ada sehingga tercapai suatu kemufakatan untuk kepentingan bersama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.